Shalom, selamat pagi buat anak didik ibu semuanya. Apa kabar semua dalam keadaan sehat? Amin. Kita akan masuk ke pelajaran agama, namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur di mana Tuhan menyertai hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami akan mulai pelajaran agama. Tuhan hadir di tempat ini ya Tuhan. Berkati kami supaya kami boleh bertanggung jawab, boleh kami berjadi saksi untuk kami dan masyarakat kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah anak kelas 10 dimanapun saat ini berada. Berkatilah mereka ya Tuhan. Biarlah Bapak yang baik semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin hari boleh semangat belajar dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom, selamat pagi buat anak didik ibu semuanya. Apa kabar? Semuanya dalam keadaan sehat, amin. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk yang minggu kemarin. Hari ini kita akan masuk menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Oke, nah di sana anak didik ibu boleh buka halaman 31 ya nak ya. Di sana dikatakan berbicara bagaimana kita menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Nah di sini ada kita dikasih contoh itu bagaimana kisah tentang Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ditempatkan Tuhan di Taman Eden supaya mereka bisa mengelola setiap yang ada di Taman Eden. Cuman Tuhan memberi tanggung jawab kepada mereka, yaitu yang pertama tidak boleh memakan buah pohon tentang kehidupan. Nah setelah itu Tuhan memberi perintah itu, lalu Adam memakannya. Hawa memakannya, lalu memberikannya kepada Adam. Nah, setelah mereka memakannya, terbukalah mata mereka bahwa mereka tidak memakai baju sehelai pun. Jadi tahulah mereka tentang yang baik dengan yang jahat. Nah, Bu, kayak mana ya yang tahu tentang jahat? Emang waktu mereka belum jatuh ke dalam dosa, mereka nggak tahu ya Bu tentang yang baik dan yang jahat? Bukan, maksudnya tidak tahu dengan yang baik dan yang jahat itu seperti gini, seperti anak bayi, ya kan? Anak bayi yang baru lahir kan kalau dia nggak pakai baju, ya kan dia kan nggak tahu kalau dia nggak pakai baju, santai aja dia nggak tahu, dia malu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, anak bayi kan tahunya kalau udah kenyang makan tidur, kenyang makan tidur, kan gitu anak bayi kan. Nah dan juga anak kecil umur 1 tahun 2 tahun kan biasa kan nggak bisa bohong, karena mereka apa yang mereka lihat ya itu yang mereka ucapkan. Itulah berbicara mengetahui yang baik dan yang benar. Itulah berbicara itu. Nah apalagi itu berbicara mereka tidak mengetahui yang baik dan yang benar. Contohnya kalau anak bayi kalau pipis celana, ya kan dia taunya cuman pipis celana udah nangis dia kalau kedinginan kan. Nah begitulah Adam dan Hawa pada saat mereka itu belum jatuh ke dalam dosa. Nah setelah udah Tuhan tahu, udah dipanggil Tuhan, sudah memang Tuhan tahu awalnya, maaf ya ibu salah ngomong, maksudnya begini, udah Tuhan panggil mereka nggak langsung ngomong, Tuhan maaf ya kami udah makan tadi pohon tentang kehidupan itu katanya. Lalu nggak langsung begitu dikatakannya. Yang pertama mereka lakukan apa? Sembunyi. Nah setelah mereka sembunyi di semak belukar, lalu Tuhan panggil Adam, Hawa. Nah berdiri mereka, iya bukan aku yang salah, istri yang kau kasih sama aku itu dia ngasih aku makan itu katanya. Nah kenapa ibu katakan di situ? Yang maksudnya di sini tanggung jawab, yang maksudnya dalam materi di sini ialah bertanggung jawab dalam masyarakat itu. Kalau ada kesalahan kita harus bertanggung jawab. Nah begitu juga anak didik ibu kan, kalau ada kesalahan di rumah silakan bertanggung jawab, langsung katakan iya aku salah mah, gitu, aku salah pak, ya kan. Kisah lain apa lagi? Kisah Simpson, ya kan? Tahu kan kisah Simpson? Kisah Simpson bagaimana Tuhan melarang dia untuk menikah dengan orang di luar Yahudi, di luar Yahudi ya. Tapi dia akhirnya menikah dengan orang Filistin, perempuan Delila, ya kan aku. Nah di sini nanti ibu akan kasih videonya bagaimana kisah Simpson, perjalanan hidupnya anakku. Perhatikanlah video berikut ini. Dan setelah anak didik ibu perhatikan, nanti anak didik ibu kerjakan halaman 32 ya nak ya. Oke, halaman 32. Oke, sampai di sini dulu ya nak ya. Jadi tetap semangat. Sola Fide, Sola Gracia, Viva Nasrani. Shalom. Ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki.
kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Karena pada masa itu, orang Filistin menguasai orang Israel. Simson pergi ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu, berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya tanpa apa-apa di tangannya. Pada suatu kali, ketika Simson pergi ke Gaza, ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Pada waktu tengah malam, bangunlah ia. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnyalah semuanya beserta palangnya. Diletakkannya di atas kedua bahunya. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar. Dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya? Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." Lalu berkatalah Delila kepada Simson, Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah. dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson! tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu. Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah. Kemudian Delila mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu. Tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya. Sampai sekarang, engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Kalau engkau menenun ketujuh rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah. Kemudian Delila mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin. Berkatalah perempuan itu kepadanya, Bagaimana mungkin kau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang
dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya, sambil membawa uang itu. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Sesudah itu, berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria. Simson dipanggil dari penjara, dan ketika orang banyak melihat Simson, Simson, musuh kita! kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, Lepaskan aku, dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu, dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas Sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya.